Hai, selamat datang di Winside. Winside episode kali ini aku akan membahas topik mengenai awal mula terbentuknya kepulauan di Indonesia. Seperti biasanya, sebelum aku mulai nih, aku mau disclaimer dulu ke kalian bahwa setiap informasi yang aku berikan ini merupakan informasi yang sudah aku research sebelumnya di internet. Dan kalaupun misalnya ada kurang ataupun kalian mau menambahkan sesuatu informasi ataupun kalian mau memberikan saran atau komentar, boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Secara astronomis, Kepulauan Indonesia ini terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan secara geologis, Indonesia sendiri berada pada jalur penunjaman lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Samudra Indo-Australia maksudnya, dan juga lempeng benua Eurasia. Nah, letak-letak tersebut ini merupakan hasil dari pembentukan atau hasil dari proses pembentukan kepulauan di Indonesia sendiri. So, aku mau menjelaskan nih, ada 3 sudut pandang dari proses pembentukan alam Indonesia sendiri. Jadi dari pandangan proses geologi sendiri, pembentukan alam atau kepulauan di Indonesia ini berdasarkan dari proses tenaga endogen dan juga eksogen. Jadi tenaga endogen ini merupakan tenaga yang berasal dari aktivitas bumi itu sendiri atau aktivitas dari dalam bumi sendiri, aktivitas dinamisnya bumi itu sendiri. Aktivitas dari bumi ini sendiri mengakibatkan adanya gerak deformasi yang mengakibatkan pulau-pulau di Indonesia ini mulai terpisah-pisah nih guys. Nah, aktivitas-aktivitas bumi ini mengakibatkan adanya pergerakan pada lempeng-lempeng bumi atau pada kerak bumi sehingga pulau-pulau di Indonesia sendiri ini mulai terpisah-pisah nih guys. Nah, itu yang disebut dari tenaga endogen sendiri. Gerakan endogen ini dapat diketahui dengan adanya letusan gunung berapi ataupun adanya gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen ini itu berasal dari luar permukaan bumi seperti iklim, hujan, angin, perubahan temperatur pada batuan sehingga terjadi proses geomorfologi sendiri. Dari sudut proses tektonik lempeng sendiri nih, dulu ini nih, bumi itu cuman ada satu sumber daratan aja. Jadi yang lainnya itu ya samudra gede gitu guys, dan hanya ada satu daratan. Ya udah di situ doang tuh. Dan pada saat itu tuh terjadi pada zaman Paleozoikum. Dan pada masa Mesozoikum akhirnya, jadi akhir-akhir masa Mesozoikum tuh sekitar 65 juta tahun yang lalu nih. Nah, di masa-masa itu nih kegiatan tektonis itu mulai sering terjadi atau mulai aktif. Sehingga hal itu menjadi awal mula adanya pergerakan lempeng. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng ini menjadi pengaruh yang besar banget bagi pembentukan kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, dari Australia dan Pasifik inilah yang membentuk kepulauan Indonesia. Sebagian wilayah dari Indonesia ini merupakan titik temu dari 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik Timur. Dan setiap tahunnya 3 lempeng ini selalu bergerak 7-9 cm. Jadi sebagian dari wilayah Eurasia ini mulai bergerak ke selatan, jadi mulai ke bawah nih, dan membentuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan juga Kepulauan Banda. Dan gak beda jauh juga dari Eurasia, benua Australia ini juga mulai memecah-mecahkan dirinya menjadi pulau-pulau. Dari benua Australia ini mulai bergerak ke utara, jadi yang Eurasia ini ke selatan, yang Australia ini ke utara, mulai ke atas nih. Nah, pulau-pulau yang terbentuk ini pulau-pulau paling timur, contohnya juga ada Nusa Tenggara Timur, ada Maluku Tenggara, ada Papua. Jadi di bagian-bagian timur ini adalah
pecahan dari benua Australia itu sendiri. Dari kalian pasti tahu banget film Ice Age ini. Dan film Ice Age ini merupakan film yang menceritakan hewan-hewan pada zaman glasial atau bisa disebut juga zaman Pleistocene. Masa Pleistocene ini berlangsung sekitar 3 juta tahun lalu sampai 10.000 tahun lalu. Dan tahukah kalian, pada masa Pleistocene ini, bagian barat Indonesia ini sudah menyatu dengan benua Asia yang kita sering sebut dengan paparan Sunda. Dan bagian timur Indonesia ini pernah menyatu dengan Australia, makanya disebut dengan paparan Sahul. Nggak usah ditanyakan lagi kalau kalian melihat atau menjumpai nih hewan-hewan yang ada di daratan Asia, terus kalian lihat, loh ini kan ada di sini, ada di negara bagian barat ini, kenapa kok bisa ada di bagian barat Indonesia ya? Atau kalian pernah lihat nih, misalkan di Papua atau di bagian timur Indonesia, kalian menemui, loh hewan ini kan hewan yang ada di Australia. Jadi nggak usah ditanyain lagi karena mereka sebenarnya pernah menyatu. Dan pada masa akhir zaman es atau masa Pleistocene ini berakhir nih, nah daratan-daratan yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ini mulai tenggelam dan menjadi laut dangkal akibat proses dari pencairan es. Jadinya ya mereka tertutup. Pada masa itu juga Papua ini juga mulai sementara terbentuk seperti sekarang. Jadi hampir mirip sekarang gitu. Jadi dengan berjalannya waktu ya udah makin lama makin membentuk pulau Papua yang seperti sekarang juga. Jadi seperti yang tadi aku bilang, persebaran fauna-fauna di Indonesia ini juga menjadi salah satu bukti bahwa daratan di Indonesia ini pernah menyatu nih. Jadi yang Asia ini gabung dengan yang barat, yang timur ini gabung dengan yang benua Australia. Jadi negeri kita ini pernah menjadi bagian kehidupan mereka. Kehidupan. Sudut pandang yang ketiga merupakan proses tektonik kepulauan. Jadi proses ini berkaitan dengan perkembangan proses tektonik dari kepulauan. Perkembangan ini berasal dari proses lempeng tektonik. Berdasarkan dari klasifikasinya, kepulauan Indonesia ini terbentuk dari pergerakan 3 lempeng besar. Lempeng itu adalah lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Aktivitas lempeng besar itu sudah terjadi semenjak zaman Neogen atau 50 juta tahun yang lalu. Dan hingga sekarang ketiga lempeng itu masih aktif untuk bergerak. Jadi ketika ketiga lempeng itu bergerak, yang kita rasakan adalah guncangan gempa yang mungkin terlihat ringan sampai besar atau berat. Jadi intinya proses tektonik kepulauan ini adalah pergerakan tektonik antar lempeng sehingga terjadi pembentukan kepulauan-kepulauan di Indonesia. Dan pembentukan ini atau tektonik kepulauan ini sudah mulai terjadi di puluhan jutaan tahun lalu sampai sekarang. Jadi intinya pada penjelasan-penjelasan yang tadi adalah Kepulauan Indonesia terletak pada jalur lempeng samudra dan benua di mana lempeng-lempeng tersebut beraktivitas layaknya ban yang berjalan nih. Dan lempeng-lempeng tersebut dipisahkan oleh adanya suatu batas lempeng yang sifat pergerakannya adalah konvergen atau saling bertumbukan dan juga divergen atau sebar yang terpisah. Jadi dari ketiga sudut pandang ini, kalian bisa pilih menurut kalian lebih logis yang mana. Tapi dari ketiga sudut pandang ini, ketiga-tiganya juga benar kok. Dan aku harap dari penjelasan tersebut bisa menambah insight kalian. Sekian insight kali ini dengan topik terbentuknya kepulauan di Indonesia. Dan aku menjelaskan lagi, kalau kalian ingin menambahkan informasi atau memberi kritik, saran, dan lain-lain, kalian boleh banget komen di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk like and subscribe my YouTube channel. Thank you!